Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam ibadah online Gereja Mu'en. Kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan bersama saya dan Saudara Denis yang akan melayani Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada, tetap di dalam penyertaan Tuhan, tetap di dalam sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita akan segera mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan bagaimana pertolongan daripada Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun pada saat ini Bapa, kami melihat bagaimana kondisi dunia ini sedang dalam keadaan yang tidak baik. Pergumulan silih berganti boleh kami hadapi. Namun satu hal yang pasti ya Tuhan, kami memiliki pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada saat ini ya Tuhan, kami memiliki iman, percaya yang kami taruh hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan kami damai sejahtera di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kepada Allah yang begitu baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan lewat mulut kami, lewat hati kami yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami yang memuji, memuliakan nama Tuhan beroleh sukacita surgawi. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami serahkan waktu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama yang mengingatkan kita bagaimana kasih setia Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Karena kasih setia Tuhan tiada terukur. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit,
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Haleluya. Pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari datang dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, Tuhan datang memberikan solusi yang terbaik. Mari syukuri itu di hadapan Tuhan. Mari syukuri setiap keberadaan dari orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana Tuhan selalu menjaga dan memelihara. Mari naikkan pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan pujian ini kembali di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, Rancangan-Mu rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
iman kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ini syukur kami Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. 大家平安。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来同心祷告。爱我们的阿爸父神，我们要满心感谢赞美你，感谢主你的恩典，让我们能够敬拜你，在我们每个人的家里，我们感受到主你与我们同在。主啊，你爱我们，我们要感恩。今天我们要最好的献上给主，我们的心要聆听主你的话语。我们将这个时间放到恩主的手中，求主圣灵帮助我们明白主你的旨意。我们要感谢你，你听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿们。Kita mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14. Tema yang mau kita renungkan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14. 传道书第3章第1节到14节。Mari kita membaca dengan bahasa yang kita mengerti. 用中文的可以念中文的圣经。Yang bahasa Indonesia, mari kita sama-sama membacanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada
yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Raja Salomo dalam segala kemegahan hidupnya tetap menyadari beberapa hal tentang waktu dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi kita baca. Salomo sangat jelas menyatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya Salomo sangat jelas menekankan tentang waktu, masa. Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia bisa berubah. Salomo menambahkan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ya, Salomo menguraikan suatu perputaran kehidupan seperti roda. Roda yang kadang di atas dan kadang di bawah. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu kita boleh beribadah bersama-sama di dalam gereja. Dan ada waktu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Hal ini menggambarkan realita kehidupan bahwa tidak ada yang sifatnya stabil. Tidak ada orang yang tertawa terus. Dan tidak ada orang yang menangis terus. Ya, ada suka, ada duka. Ada yang kita alami yang menyenangkan dan kadang-kadang hidup kita juga ada kepahitan. Ada yang tidak menyenangkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami di situasi masa COVID-19 dan segala dampak kerugian, kesulitan, tidak ada orang yang senang merasakan, oh, negara kami sudah ada COVID-19, saya senang sekali. Tidak ada orang yang begitu. Mungkin kalau ada itu orangnya sudah stres. Saudara-saudariku, kesulitan, kesusahan yang kita alami sekarang ini tidak selamanya. Pasti akan berlalu. Dan kita percaya hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan hal-hal yang tidak kita sukai itu semuanya bisa berlalu. Saudara-saudari, tidak ada yang senang kalau dia sakit. Tidak ada yang senang kalau dia mengalami kerugian. Dan tidak ada orang yang senang kalau dia dihina, dijelek-jelekkan, dan tidak ada orang yang senang jika dia dipukul. Saudara-saudari, hal suka duka, hal
senang dan tidak senang. Ini semua tentunya tidak berlangsung terus-menerus. Apa yang kita alami dalam situasi COVID-19 melanda negara kita dan segala dampak kerugiannya, baik kerugian di bidang ekonomi, bisnis banyak yang macet, dan orang-orang yang di PHK, tidak ada pekerjaan, dan ada sampai yang 2 hari tidak makan akhirnya mati. Ini tidak akan berlangsung terus-menerus. Ada waktunya pasti berhenti. Tapi bukan saya yang menghardik COVID-19 pergi atau berhenti. Tuhan yang pegang kendali. Ada waktunya Tuhan yang terbaik. Pasti akan berlalu virus COVID-19 ini. Amin. Ada yang berpendapat bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Tidak selamanya berada di atas. Kadangkala berada di bawah. Pendapat itu ada benarnya. Ada saatnya seseorang berada di puncak karir dan berhasil, punya segalanya, tapi ada waktunya. Ia harus mengalami kegagalan dan harus merangkak dari bawah lagi. Ada kalanya kita bersuka cita karena hal-hal yang menyenangkan. Tapi suatu waktu kita juga bisa menangis, bisa bersedih dan berduka karena mengalami masalah atau kesesakan. Suatu kali kita bisa berbangga memiliki tubuh yang atletis, sehat, kencang, tubuh yang singset, tubuh yang langsing. Tapi itu tak akan bertahan lama. Dalam beberapa tahun kemudian tubuh kita tak seindah dulu. Masa-masa itu pasti akan lewat. Oleh karena itu Salomo menasehati, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di Amsal 27 ayat 1. Tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri dan sombong. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu, manusia tidak mengetahui waktunya. Kita tidak tahu waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat dalam waktu yang malang. Kalau itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Itu di Pengkhotbah 9 ayat 12. Saudara-saudari, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Dia ingin membentuk dan memurnikan iman kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika masa-masa sukar dan kelam terjadi, jangan mengeluh. Percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan menggendong kita. Milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Dan andalkanlah Tuhan dalam segala perkara. Sebab di luar Allah, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan,
Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara-saudariku, untuk itu segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Yang kedua, waktu Tuhan tetap misteri bagi manusia. Waktu Tuhan itu misteri bagi kita. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal hingga akhir. Sifat manusia cenderung ingin segala sesuatu ada secara instan. Atau saat ini juga. Tergesa-gesa, tidak sabar. Kita ingin semua itu dapat dipenuhi segera. Tetapi kita harus mengerti bahwa Tuhan punya waktu tertentu untuk menjawab doa-doa kita. Dan kerinduan kita. Sebenarnya dapat ditegaskan bahwa tidak peduli betapapun buruknya, kita menginginkan segera. Tidak peduli berapapun seringnya. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Itu tidak akan mengubah waktu tertentunya Tuhan. Karena kita tidak mengerti waktu Tuhan. Kita hidup dengan rasa marah, frustasi, dan kita mempertanyakan, kapan Tuhan melakukan sesuatu yang saya inginkan? Sebaliknya kita juga memahami waktu Tuhan yang tepat buat kita. Kita tidak akan hidup dalam tekanan kecemasan. Kita dapat bersantai dan lebih tenang karena Tuhan pegang kendali. Pada saat yang tepat, Ia akan mewujudkannya berdasarkan kedaulatan dan keputusan Tuhan yang terbaik buat kita. Mempercayai waktu Tuhan itu sama dengan mempercayai keputusan Tuhan yang nantinya Tuhan perbuat. Apakah kita mempercayai Tuhan? Bapa kita itu baik dan tidak ada kecurangan pada kita. Kita percaya Tuhan itu juru selamat kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita, yang berdaulat atas semua ciptaannya? Saya sangat suka dengan satu lagu yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal, tanamkan di hati. Indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia. Saatnya akan tiba nanti. Kau rasa belayan kasih-Nya. Saudara-saudariku, kita mungkin bertanya, kapan badai COVID-19 ini berakhir? Tetap misteri Allah dengan tujuan agar manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Semakin takut akan Dia dan menyadari bahwa manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Saudara-saudariku, yang ketiga, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, manusia selalu ingin mendapatkan segala sesuatu dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Manusia ingin apa yang dia minta, apa yang dia doa, segera Tuhan langsung kasih, langsung jawab doanya. Memaksa Tuhan seperti dilemot, diperintah, oke, kasih. Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita Tuhan yang maha kasih. Tuhan kita berdaulat atas kita. Dia pemegang otoritas. Dialah segala-galanya yang mampu melakukan segala yang terbaik untuk kita. Saudara-saudariku, kita sebagai anak-anak Allah harus mengerti bahwa Tuhan mempunyai waktu tertentu dan khusus untuk menjawab doa-doa kita. Bahkan Tuhan tahu kerinduan hati kita. Segala doa kita Tuhan dengar. Tuhan tahu, karena segala sesuatu Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita pada waktu Tuhan. Waktunya. Karena kita selalu ingin yang cepat, ingin yang instan. Kita selalu mau sesuatu yang terburu-buru. Saudara-saudariku, karena segala sesuatu yang terburu-buru tidak akan menghasilkan yang baik. Dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan itu menjadikan segalanya indah pada waktunya. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita. Namun waktu Tuhan adalah yang tepat dan sempurna bagi kita. Untuk itu, mari kita belajar. Percaya bahwa Tuhan pasti menggenapkan segalanya tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap bertekun dalam doa. Tenang dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Walaupun saat ini kita masih belum melihat perubahan yang terjadi, tetapi tetaplah bertekun di dalam pengharapan. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Seperti cerita tentang Abraham. Tuhan telah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Walaupun serasa itu tidak mungkin, mustahil. Namun akhirnya Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham. Waktunya Tuhan sampai. Tuhan menggenapi janjinya. Akhirnya Abraham memiliki keturunan dari istrinya Sarah. Melahirkan Ishak. Pada waktu itu Abraham sudah berumur 100 tahun. Dan Sarah istrinya sudah berumur 90 tahun. Sebenarnya hal yang mustahil. Hal yang tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini soal waktu Tuhan. Ini berkaitan dengan iman dan kesetiaan orang percaya.
Hal yang mustahil bagi manusia bukanlah mustahil bagi Allah. Allah bekerja dengan kuasanya dan waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya kita bersenang-senang, ada waktunya juga kita bisa sedih. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini otoritas Allah sepenuhnya. Kapan? Cepat atau lambat? Perhitungan Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Tetapi tepat waktu. Tepat waktu. Ia yang terkadang manusia kurang menyadari, tidak sabar menanti, selalu ingin memaksakan keegoisannya. Saudara-saudariku, marilah kita jalani hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa yang mampu kita lakukan, tetap kita lakukan dengan segenap upaya kita. Ya, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan yakin sepenuhnya di tangan Tuhan waktu terbaik kapan badai ini selesai. Yang perlu dijaga seperti kita dengar khotbah contoh Tommy minggu yang lalu. Yang penting kita jaga, the simple truth itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jangan sampai gugur. Iman, pengharapan, dan kasih harus tetap ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Waktu Tuhan pasti terbaik. Walau kadang tidak mudah dimengerti. Tetaplah setia di dalam menanti jawaban Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Setiap janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur melalui firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin kami agar kami tetap percaya Tuhan punya rencana yang terindah buat kami. Tuhan, kami pada saat ini juga bersama-sama mau berdoa untuk semua jemaat GMI Mu'en yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kesehatan mereka dengan baik. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan iman, pengharapan, dan kasih. Agar semua jemaat boleh hidup bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga berdoa. Jika pada saat ini ada jemaat kami yang lemah jasmani. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Pulihkan kesehatan mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu semua. Semua krisis yang terjadi, yang dialami oleh semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan, Engkau sendiri yang buka jalan. Tuhan, Engkau menolong
agar kami tetap percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan pasti menuntun kami berjalan melewati semua badai yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati semua jemaat GMI Mu'en. Semua jemaat Tuhan berkati dengan iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Dan semuanya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga mereka. Setiap anak-anak yang mereka pelihara boleh sehat senantiasa dan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华设他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬言，赐你平安。Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mendengarkan warta jemaat. Saya mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya kita tetap berdoa dan kita tetap punya iman kepada Tuhan dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Walaupun di rumah kita beribadah, tapi kita tetap punya Tuhan yang sama.
kita tetap menghormati Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan bersama dengan anggota keluarga kita. Semuanya Tuhan berkati. Yang kedua, minggu depan kita tetap beribadah secara online dan kita tetap menyiapkan hati kita seperti kita beribadah di gereja. Yang ketiga, Rabu kita tetap ada doa di Zoom Cloud Meeting. ID dan passwordnya bisa kita lihat di bawah ini. Kita boleh download dulu Zoom Cloud Meeting jika yang pertama kali mengikuti doa bersama. Sekolah minggu juga kita dapat ikuti secara online pada hari Minggu pukul 9 pagi. Ya. Bagi jemaat, semua jemaat MUN tetap sehat selalu dan kita tidak keluar rumah jika tidak perlu kali. Kita menjaga kesehatan kita dan kita tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Shalom.